Tangan Kitty, Andi Fikri, Boeing Channel, Moh Alfariji Alim, Rio Hendrianto, Iwan Jo, Johan Sitompul, Sandi Alifian, dan perbahaners yang ada di seluruh dunia. Halo semuanya, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Last Seen Alive tahun 2002, dibintangi oleh Gerard Butler, sang Raja Sparta. Pastinya akan sangat seru untuk diikuti, maka langsung saja pasang handsfree, simetriskan pusat serbahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton, dan ceki cerot. Kisah akan berfokus pada pasangan suami istri, ada Will dan Lisa. Mereka berdua sedang dalam perjalanan menuju rumah orang tua Lisa yang berada cukup jauh dari perkotaan. Lisa bermaksud untuk meniis atau menenangkan pikirannya di rumah orang tua setelah dia melakukan kesalahan fatal, yakni berselingkuh dengan pria lain yang ketika suami-suami di luar sana akan mentalak atau meninggalkan istri tidak tahu seperti itu. Will dengan lapang dadanya memaafkan perbuatan laknat Lisa dan justru sekarang mengizinkannya untuk tinggal sementara di rumah orang tuanya. Luar biasa, bukan? Listen, I just wanna... I'm sorry, Will. Mereka berdua pun sudah dekat dengan rumah orang tua Lisa sekitar 15 menitan lagi. Will memutuskan untuk melipir dahulu mengisi bensin, yang dimana Lisa juga ikut turun dari mobil untuk membeli air dan Kinder Joy di Ulimart. I'm gonna grab some water. Get some gas. Di toilet, Lisa kembali mendapat pesan dari mantan selingkuhannya yang kekeh ingin melanjutkan hubungan gelapnya, tetapi karena Lisa sudah kapok, dia pun mengabaikan pesan tersebut. Ketika akan kembali ke mobil, terlihat di kejauhan Lisa dipanggil oleh seorang pria asing. Entah siapa orang itu dan apa tujuannya. Namun saat 3 menit sudah berlalu dan Lisa tak kunjung muncul, Will pun segera menyusulnya dengan mencarinya ke toilet, bertanya kepada kasir, dan memeriksa keadaan di sekitar minimarket tersebut. Hello? Lisa! Hi, you've reached Lisa. Leave me a message and I'll call you back. Setelah berkeliling di sekitar pom bensin, Will pun tak kunjung menemukannya hingga dia memutuskan untuk bertanya kepada si kasir mengenai alamat pom bensin ini dan nomor telepon polisi setempat, di mana Will akhirnya tersambung kepada seorang detektif kepolisian bernama, kita panggil saja si Bapak Detektif. Ini orangnya. Beliau menyuruh Will untuk tetap tenang karena sebentar lagi dirinya akan langsung meluncur ke TKP. That was like 20 minutes ago. I can't see her. I'll send someone as soon as possible, okay? Okay. Tak bisa hanya menunggu, Will pun memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya karena siapa tahu Lisa ingin sampai lebih dulu, yang sebenarnya hal itu tidak masuk akal, di mana kedua orang tua Lisa pun dibuat bingung dengan Will karena Lisa sama sekali belum tiba di sana. You guys didn't hear from her? She didn't call? No, she's... I thought maybe I stay here just in case she comes. Maybe call her friends, see if... Will kembali ke pom bensin dan bertemu dengan si detektif yang baru saja tiba. Mereka berdua bertanya kepada kasir tentang kamera CCTV yang ada di sana, di mana si kasir mengatakan jika semua kamera CCTV yang ada di sana kebetulan sedang rusak dan teknisi terus menunda perbaikan, yang alhasil tidak ada satupun petunjuk yang bisa mengarahkan Will tentang kemana menghilangnya si Lisa. All day. You didn't see anybody? I didn't see a thing. All right, listen. Sedetektif pun izin kembali ke kantor untuk memeriksa barang-barang pribadi Lisa seperti laptop yang telah Will berikan barusan, di mana saat beliau sudah pergi, Will pun dikejutkan dengan satu kamera CCTV yang masih aktif, di mana dia langsung murka kepada si kasir dan mengambil paksa hard drive-nya untuk diberikan kepada si detektif. Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat ada seorang pria dengan kepala pitak, berjenggot dan memakai kemeja kotak-kotak memanggilnya dan mengajaknya ke mobil, sehingga bisa diambil kesimpulan jika Lisa kenal dekat dengan orang tersebut. He seems to know who your wife is. I never seen him in my life. Oscar, all right? Yeah. I bet he knows who this guy is. Thank you. All right. Will pun diinterogasi untuk dicari tahu alasan Lisa menghilang, karena bisa saja kemungkinannya berasal dari masalah internal seperti pertengkaran di antara mereka berdua dan Lisa sengaja kabur dari si Will. Namun dari apa yang kita lihat tadi dan dari pengakuan Will sendiri, memang mereka sedang mengalami sedikit ketegangan akibat perselingkuhan, tapi tidak sampai bertengkar dan berteriak-teriak, sehingga Will yakin jika menghilangnya Lisa adalah murni sebuah penculikan. So not a divorce. No, we did not have a fight on the way here.
Si detektif dan tim pun langsung mengusut kasus ini. Sementara untuk Will, dia diperbolehkan untuk pulang, namun sebagai suami yang bertanggung jawab, Will tidak akan pulang dan diam begitu saja. Bermodalkan rekaman CCTV tersebut, Will pun kembali ke rumah orang tua Lisa untuk menanyakan apakah mereka mengenal pria yang ada di video tersebut. Hey, do you know this guy? I can't really see very well from here. Anna, do you see? I can't see. Saat disidik-sidik, kedua orang tua Lisa ternyata mengenal pria tersebut, yakni teman sekolahnya si Lisa dulu. Bahkan pria ini sempat bekerja di rumah mereka sebagai seorang tukang. Pria tersebut bernama Knuckles dan dia tinggal tak jauh dari sini, sehingga Will secepatnya pergi ke sana untuk mencari tahu apa maksud si Knuckles ini membawa Lisa bersamanya. Where is Morrison's? Dalam perjalanan, Will menghubungi si detektif yang mengaku masih belum menemukan apa-apa, di mana tujuan Will menghubunginya adalah untuk memastikan mereka sedang sibuk mencari petunjuk sehingga dirinya bisa bertindak sendiri dengan metodenya sendiri untuk menyelamatkan istri tercintanya. All right, well, she turns up, give us a call. Sesampainya di sana, Will langsung masuk ke dalam rumahnya dengan sebatang linggis di tangan, dan setelah diberikan sedikit pelajaran salam olahraga, si Knuckles pun mengaku jika dirinya memang telah menculik Lisa, tapi bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan ada orang lain yang menyuruhnya. Orang tersebut bernama Frank, dan Knuckles bersedia untuk membawa Will ke tempatnya. I'll get you to Frank. She's had to. I'll come. Dengan kecepatan tinggi, Will pun pergi menuju lokasi orang yang bernama Frank ini dengan si Knuckles yang terikat di bagasi, di mana aksi ngebutnya tersebut pun harus membuat petugas memberhentikannya, yang hal tersebut akan membuatnya menjadi bermasalah. I get your license and registration. Yeah, I was just in a bit of a... I'll be right back. Tak ingin membuang waktu dengan Lisa yang menunggu untuk diselamatkan, Will pun memilih untuk lari ke dalam hutan, di mana lokasi si Frank sendiri sudah dekat dengan posisinya saat ini, sehingga Will menghiraukan setiap risiko demi keselamatan istri tercintanya. Saat itulah Will menemukan sebuah ATV yang terparkir begitu saja. Sempat akan mencurinya, namun sang pemilik ternyata ada di sana sehabis papang di belakang semak-semak. Merasa bahwa pria ini adalah anak buah si Frank yang bertugas untuk menjaga lokasi, Will pun mengaku kenal dengan Knuckles dan pura-pura sudah membuat janji dengan Frank, yang ketika si pria menghubungi Frank via HT, tidak ada respon sama sekali akibat jaraknya yang jauh dari jangkauan. Takut jika Will adalah orang penting dan sedang ditunggu oleh Frank, si penjaga pun akhirnya mengizinkan Will masuk, yang lokasinya sendiri sudah sangat dekat dengan posisi Will saat ini. Keep walking down that way. All right. Sebagai mantan pas pampres yang beberapa kali telah berhasil melindungi Presiden Amerika Serikat di London has fallen, Will pun dengan cekatan mampu melumpuhkan satu persatu orang yang berada di lokasi si Frank, di mana sosok si Frank sendiri ternyata adalah seorang bos pemilik tempat pembuatan narkoba yang markasnya sendiri berada tepat di tempat Will berada saat ini. Ketika Will sudah satu langkah lebih maju, bapak detektif yang terhormat ini pun baru menemui orang tua Lisa dan baru mengetahui jika pria dalam rekaman tersebut adalah Knuckles, teman sekolah Lisa dulu. Yang tak lama kemudian pak detektif pun mendapat laporan jika mobil si Will ditemukan di jalan tol dengan si Knuckles yang terikat di bagasinya. And you said you saw Knuckles' car at the Morrisons, right? Yes, I drove by there a couple of weeks So ago. he just ran off into the woods? Yes, but we're in the process of setting. Ketika Will sedang masih mengendap-endap mengamati situasi dan kondisi, Pak Detektif pun menginterogasi si Knuckles tentang motifnya menculik Lisa tidak pakai Blackpink, di mana alasan utama dia melakukannya adalah sama dengan kebanyakan motif kebanyakan orang, yaitu ekonomi. You tell me where Lisa is, and I'll walk in the court. Knuckles berpikir jika dirinya menculik Lisa, maka suaminya yang kaya raya, yakni Will, akan mau memberikan tebusan dengan jumlah yang sangat banyak. Yang ketika Lisa sudah berhasil didapatkan, Knuckles pun bingung langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya dan di mana dia menyembunyikannya. Hingga Knuckles akhirnya membawa Lisa ke tempat prank yang notabene merupakan pusat pembuatan narkoba, sehingga Knuckles yang awalnya mengira Frank akan senang pun justru berbalik marah dan menyuruhnya untuk membunuh Lisa yang berpotensi bisa menjadi saksi mata. Could you bring
an invoice that I got? Sure. Just a little something drop off. Don't be stupid. Just get in. Get in the fucking car. Kembali pada Will yang memeriksa satu persatu ruangan hingga akhirnya bertemu langsung dengan Frank dan satu anak buahnya. Terjadi sedikit sesi tanya jawab ketika Frank hanya menginginkan Lisa dan tidak peduli dengan apa yang sedang mereka lakukan di sana. Yang ketika komunikasi dengan cara verbal tak cukup membuat mereka mengerti, maka jangan salahkan Samsul jika mereka berdua mati oleh Will sang raja Sparta. I'm good. Selesai adu tembak dan Frank keburu tewas sebelum informasi didapatkan. Will pun keluar sambil menangis karena masih belum tahu di mana Lisa berada atau apakah dia masih hidup. Yang ketika Will hampir putus asa, disitulah dia bertemu dengan si kasir minimarket yang ternyata bekerja sampingan menjadi seorang pengedar narkoba. Ketika ditanya tentang keberadaan Lisa, si kasir awalnya pelanga-pelongo tidak jelas seolah tidak tahu menahu tentang keberadaan si Lisa. Namun ketika Will menawarkannya sejumlah uang, dia pun langsung bersedia untuk menunjukkan di mana Lisa berada asalkan dirinya bisa mendapatkan uang tersebut. Tapi tiba-tiba, All right, where is she? Tell me where she... I want the money right now. $20,000 you and I will the get money. ya, terjadi ledakan akibat terbakarnya cairan kimia pasca baku tembak yang terjadi, di mana sekarang Will benar-benar sudah tidak memiliki petunjuk lagi untuk menemukan di mana Lisa berada. Tak lama datanglah bapak detektif bersama para polisi untuk mengamankan tempat tersebut. Will disuruh untuk diam di tempat dan jangan kemana-mana karena tindakannya terhadap Knuckles jelas tidak bisa ditolerir meskipun dia pelakunya. Tapi tetap, Will sudah melangkahi penyelidikan para petugas dan itu adalah sebuah pelanggaran berat. Stay put. Sama seperti Will, bapak detektif pun sama bingung dan was-wasnya terhadap nasib Lisa saat ini yang masih hidup atau sudah mati. Saat itulah Will dengan insting suami idaman pun merasakan ada getaran-getaran Lisa di sekitar tempat tersebut. Yang ketika Will membuka sebuah gudang kecil, ada Lisa di sana dengan kondisi terikat, namun beruntung masih hidup dan sehat walafiat. Setelah semua selesai, Pak Detektif pun menyadari betul jika Will sudah terlibat baku tembak dan membunuh Frank dan anak buahnya. Beliau bisa saja memperpanjang masalah tersebut karena sudah masuk tindak pidana berat. Tetapi dengan jasa Will yang sudah tak sengaja membongkar markas narkoba, Pak Detektif pun melepaskan Will dan mengucapkan terima kasih. Juga untuk kedepannya Will disuruh untuk lebih siaga, jangan sampai dia kehilangan istrinya lagi. Knuckles signed the confession, but he still blames everything on Frank. Thank you. Take care of yourself. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Dari sosok Lisa kita bisa belajar bahwa meskipun dirinya sudah berselingkuh dan menyakiti hati suaminya, Will tetap masih peduli tanpa menghiraukan kesalahan yang telah diperbuatnya. Padahal kita tahu jika seseorang pernah berselingkuh, maka itu akan menjadi kebiasaan dan ada kemungkinan untuk berselingkuh lagi. Pesan untuk para wanita seperti Lisa yang berada di luaran sana bahwa lelaki juga punya hati, punya air mata untuk diteteskan tatkala disakiti oleh wanita. Memang wanita menangis dengan air mata, tetapi lelaki lebih sering menangis di dalam hati dan itu lebih sakit. Pesan yang bisa kita ambil dari sosok Will adalah jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf alias baik serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Saya John mewakili direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kentang goreng Jamaika. Cuau, cuau, cuau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngops dulu ya di rumah Wadarus. Wadarus itu adalah, nggak apa-apa lah, bongkar saja ya. Wadarus itu adalah scriptwriter untuk IQ7 Corp. Ya, IQ7 Corp. Bagi kalian yang rebahaners, para rebahaners yang baru gabung, IQ7 Corp itu adalah cabang dari channel IQ7. Membahas film juga, tapi lebih ke film-film unrated. Ya, ada kok di ini di bawah. Ada saya di bawah di deskripsi, nggak di deskripsi,
geser aja lah di channel saya. Banyak kok, ada IQ7 Wild, IQ7 Info, IQ7 John di situ ya. Hitung-hitung promosi ini mah ya. Jadi saya sekarang mau ngopi dulu ke warung Wadarus sambil saya biasa suka main remi. Cekihan atulah kalau di sini, nggak tahu kalau di tempat kalian apa namanya. Yang narik itu loh, cekihan itu, aduh apa ya namanya ya. Cekihan itu main remi yang dihitung gitu, ada seri, ada tris, yang narik lah pokoknya, cekihan lah. Kayak susah ngejelasinnya, pokoknya cekihan namanya itu. Dihitung gitu sampai 1000, yang udah 1000 ada 4 player, yang satu sudah nyampe 1000 poinnya, sudah diulang lagi dari awal gitu. Kalau enggak biasanya gaple. Beginilah bro, hidup di kampung mah, meskipun orang banyak mengatakan, wah Bang John YouTuber besar, IQ7 sangat channel besar. Aduh, besar apanya tuh bro, saya mah tinggal di kampung. Aktivitas juga masih gak mewah lah, saya gak pernah bukan gak pernah nongkrong di kafe gitu, gak pernah main yang ini. Sekali-sekali mah osok lah gitu lah, pernah gitu. Tapi gak sampai tiap hari, tiap bulan, tiap ini. Kalau sempet ke kota gitu, kalau ada perlu ya ke kafe. Kalau saya mah gini aja nongkrongnya, ngopi sambil udur, sambil main remi. Itu lebih mengasihkan bro, apalagi sambil ngaliwatnya itu sama peda. Mantap. Ya sudah ya, saya mau ke Wadarus dulu. Terima kasih untuk semuanya ya, sehat-sehat, semangat buat yang kerja, yang masih sekolah juga menimba ilmunya. Tetap semangat bro, tetap semangat ya. Saya juga masih merasakan bagaimana sulitnya meniti karir dari bawah dan bersusah-susah menjadi seorang waiter dulu saya ya. Pokoknya semangat buat kalian yang kerja di luaran sana. Gak sendiri kok, saya mengalaminya. Dan saya juga pernah, saya bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat ini. Oke, semangat. Pokoknya intinya semangat, jalani saja. Hidup itu berputar, roda itu berputar. Pasti akan ada perubahan. Percaya sama saya mengalaminya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.